Ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang kami banggakan, yang kami muliakan. Pada sore hari ini kita akan informasikan bahwa semakin kuat dan semakin banyak warga Nahdiyin, khususnya dari warga Nahdiyin kultural, mendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman. Walaupun di satu sisi ada oknum dari pengurus PBNU yang jabatannya adalah ketua, justru berseberangan dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dan beberapa waktu yang lalu terjadi diskusi antara Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan oknum pengurus PBNU tersebut yang kita tahu semuanya membuat kita geleng-geleng kepala. Karena apa? Di mana terjadi diskusi sengit Kiai Haji Imaduddin Utsman by data, sementara oknum dari pengurus PBNU tidak menggunakan data, hanya cengenges ya. Saudaraku, dukungan sebenarnya banyak dari kiai-kiai di daerah-daerah ya, dari warga Nahdiyin kultural, tetapi banyak dari mereka juga tidak mau mengungkapkan dirinya, menunjukkan dirinya ya. Jadi sebenarnya banyak sekali. Termasuk ada di daerah saya seorang kiai yang juga mendukung Kiai Imaduddin Utsman, tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman, tetapi beliau memang tidak mau mempublikasikan diri. Maka ketika ada seorang kiai seperti kiai yang akan kita sampaikan, yaitu Kiai Ahmad Badruddin Nawawi dari Jawa Barat ya, Purwakarta, itu memberikan dukungan kepada Kiai Imaduddin secara terbuka. Nah, ini kita sangat menghargai dan mengapresiasi. Mudah-mudahan diikuti oleh para kiai-kiai kultural, Nahdiyin kultural, walaupun mereka dianggap berseberangan dengan pribadi-pribadi oknum Nahdlatul Ulama ya, pengurus maksud saya di tingkat pusat. Jadi seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya bahwa sebenarnya secara kelembagaan Nahdlatul Ulama itu tidak pernah mengakui, ya tidak ada pengakuan resmi dari kelembagaan Nahdlatul Ulama mengakui bahwa Ba'alawi itu keturunan Sayyidina Ali. Tetapi memang banyak kiai-kiai secara pribadi itu husnuzon ya yang tepat, husnuzon kepada para oknum-oknum Habib Ba'alawi yang mengaku, yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku, kita seperti biasa menyampaikan semoga semuanya sehat walafiat, lahir dan batin, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya diberikan usia umur yang panjang, yang penuh barokah, diberikan keselamatan, baik di dunia dan di akhirat. Nah, untuk selamat di dunia, kita ingatkan saudara-saudara, dibutuhkan ilmu. Di akhirat juga dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang sudah terbukti secara ilmiah, bukan fitnah, berdasarkan kajian ilmu sejarah, ilmu filologi, ya, kemudian berdasarkan kajian nasab dan ilmu biologi, ilmu genetika, tes DNA, mereka tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Oleh karena itu kita sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman ya, karena mengakui, meyakini Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saudara, langsung saja saya perdengarkan sebuah ulasan terkait dukungan dari Kiai Jatman Jawa Barat dari Purwakarta, yaitu Kiai Ahmad Badruddin dari channel Arah 9 ini. Mari kita simak ya, dari channel Arah 9. Alhamdulillah, ada informasi-informasi ini harus kita bagikan, kita sebarluaskan untuk memotivasi kiai-kiai Nusantara. Oke, ini dia videonya ya. Ingin menilai sesuatu. Namun ada sesuatu juga yang membuat saya masih geleng-geleng, yakni perdebatan antara Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrur Razi dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani MA yang sama-sama pengurus NU berkecamuk dalam perdebatan terkait dengan nasab Ba'alawi dan ekses yang ditimbulkan. Terkait dengan ekses sudah saya bahas kemarin. Kalau menurut saya ekses positifnya lebih banyak. Nah,
Kenapa saya menjadi geleng-geleng kepala? Secara umum kita tahu kalau Ba'alwi itu memiliki organisasi pencatatan nasabnya yang disebut Robitoh Alawiyah yang didirikan 2 tahun setelah berdirinya Nahdlatul Ulama. Kenapa kok yang ribut itu Kiai PBNU, khususnya Kiai Fahrur? Kalau sekali lagi berbicara ekses itu ada positif, ada negatif. Dampak itu ada yang baik, ada yang buruk, itu pasti beriringan. Dampak positifnya jelas, banyak teman-teman yang akhirnya sampai belanja kitab jutaan rupiah untuk meneliti nasab. Ini kan bagian dari ranah keilmuan yang bangkit gara-gara penelitian Kiai Imad. Kalau toh ada yang teriak-teriak miring, termasuk Kiai Imad juga dikatakan menyampaikan sesuatu yang provokasi. Pertama, kita harus melihat ceramah keras dengan isi yang tegas keluar nggak dari substansi. Sepanjang yang saya amati dari ceramah Kiai Imad tidak keluar dari substansi, walaupun mungkin sebagian orang akan menilai cara Kiai Imad menyampaikan itu berlebihan. Termasuk saya juga tidak sejalan ketika terlalu menggebu-gebu. Hanya saja kita juga harus sadar diri bahwa setiap orang, setiap penceramah itu memiliki style masing-masing. Dan juga melihat audiennya, melihat jemaahnya. Seringkali orang-orang kita ini, mohon maaf ya, kalau tidak verbal itu tidak paham, harus dikatakan saklek gitu. Itu kalau kita mencoba melihat dari sisi ceramah Kiai Imad yang keras. Dan dikatakan jangan dibawa ke kampung-kampung. Bos, kitab yang ditulis para ulama itu kan hasil diskusi yang kemudian ditelaah secara mendalam oleh para mu'alif, oleh para penulis, lalu disebar. Apa bedanya sih? Kenapa harus penelitian harus di kampus-kampus? Janganlah direndahkan orang-orang di kampung-kampung. Jangan dianggap orang-orang kampung itu orang-orang bodoh. Mereka memiliki penelahan masing-masing, walaupun sebagian juga memang harus ada yang disampaikan secara verbal. Mungkin itulah yang kemudian membuat Kiai Imad dan sebagian dari kiai yang lain menyampaikan hal itu di ruang-ruang publik, di kampung-kampung dengan bahasa verbalistik. Kan harus melihat audiennya, bos. Dan kalau mau agak debat kusir sedikit, yang lebih parah kalau Kiai Imad ini dianggap parah, ya, kalau Kiai Imad ini dianggap provokasi, yang lebih provokatif bahkan tidak sesuai data itu siapa yang banyak? Bahkan kiai-kiai kita juga dibilang dengan sebutan kebun binatang, bahkan ada dengan menyebut kotoran. Akan ada yang kiai si Abi ini saripah jebeni kiai tapi tae. Apa enggak kasar itu? Apakah tidak ada di antara kiai-kiai NU yang menikahi Hababah atau Sarifah dalam sebutan mereka? Dan banyak lagi kalau kita mau melihat ke sisi itu secara objek di lapangan. Menurut saya nggak usah berat sebelah. Tapi lagi-lagi yang dipersoalkan itu mestinya yang memberikan tanggapan. Kenapa ya Pak Nur yang ribet? Sampai rapat di PBNU ada keinginan untuk memberhentikan. Kalimat dipecat nggak mau, apa bedanya dipecat dengan diberhentikan ya? Sebab orang ketika menjalankan satu tugas lalu diberhentikan itu kan bahasa lainnya dipecat. Kok sampai ke situ gitu loh. Tapi ya apapun sudah terjadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi permenungan bagi kita semua. Seperti yang saya katakan bahwa bangunan Nahdlatul Ulama, rumah besar umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah secara khusus di Nusantara ini harus tetap tegak berdiri sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri kita, oleh kiai-kiai sepuh kita. Nah, apapun yang sudah dilakukan oleh Kiai Imad, positif negatif dampak yang dihasilkan adalah sesuatu yang alamiah. Dan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Fahrur kemarin dalam debat di pada Suka TV, bukan malah menciutkan Kiai Imad, bukan malah membuat orang yang satu frekuensi dengan Kiai Imad itu gentar. Yang mohon maaf, tanpa merendahkan satu jabatan di lingkungan Nahdlatul Ulama, jangan orang itu dianggap semua ingin menjadi sesuatu dalam jabatan itu, karena berbakti tidak harus pada sisi yang struktural. Janganlah dalam tanda petik mengancam seseorang akan diberhentikan kalau begini. Menurut saya ini mohon maaf ya, tindakan yang tidak elegan, untuk tidak mengatakan tidak dewasa. Mestinya kalau ada positifnya dinaikkan, negatifnya bagaimana diminimalisir, bukan lantas diberangus semuanya. Dan banyak hal yang ambigu sih menurut saya, tetapi bagaimana Anda melihatnya, semoga ini menjadi pencerahan juga. Dan
Pada edisi kali ini, sahabat-sahabatku, seperti yang saya katakan, tidak menciutkan orang-orang yang satu frekuensi dengan Kiai Imad. Saya tidak mengatakan pendukung, yang satu frekuensi dengan Kiai Imad. Satu diantaranya seorang Kiai dari Cakman. Saya bacakan, saya mendapatkan kiriman video bahwa Kiai Haji Ahmad Badruddin Nawawi, Ketua Majelis Ifta wal Irsyad Cakman, Kabupaten Purwakarta, memberikan dukungan terhadap Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badruddin Nawawi. Saya di sini selaku Ketua Majelis Ifta wal Irsyad Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman Kabupaten Purwakarta mendukung penuh atas penelitian atau tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam membongkar ketidaktersambungannya para habaib ke Rasulullah SAW. Dan saya berharap para habaib ini mampu untuk membuktikan dalil ataupun data dalam kitab-kitab nasab ataupun sejarah atas ketersambungannya kepada Rasulullah. Dan bila mana para habaib ini tidak mampu untuk membuktikan, maka saya berharap agar para habaib hentikanlah untuk tidak lagi mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah dari Rasulullah SAW. Dan bila mana memang para habaib ini tetap kekeh bahwa dirinya itu tersambung kepada baginda Rasulullah SAW, tapi tidak mampu untuk membuka data baik dari kitab nasab ataupun sejarah, jalan satu-satunya ya memang tes DNA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas dukungannya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman, saudaraku. Ini harus kita apresiasi dan mudah-mudahan semakin luas, semakin banyak kiai-kiai Nusantara yang berani bersuara, mempublikasikan setiap dukungannya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman. Saudara-saudara, kita akan ingatkan kembali tentang diskusi yang lucu buat saya, membuat kita ngakak antara Kiai Haji Imaduddin Usman dan Gus Fahrur atau Dr. Fahrur Razi. Sementara kita tahu di antara tokoh yang benar-benar tidak menginginkan sikap yang sudah ditampilkan atau ditampakkan oleh Dr. Fahrur Razi adalah Gus Fuad Pleret, karena menganggap Dr. Fahrur Razi itu hanya bisa cengengesan, saudara. Ya, saudara-saudaraku, terima kasih hadirnya menemani kita di setiap kita live ya. Kemudian terima kasih yang berkenan untuk komentar, meluangkan waktu sejenak untuk ikut beropini, berkontribusi di channel kita. Ada Wiwi Widiawati ya, kalau saya tidak salah baca. Kebangkitan Nusantara Trah Wali Songo. Lanjutkan. Terima kasih ya. Dari Bajak Sayur. Kemudian ada Selamat. Terima kasih dari Tegal hadir ya. Oh, oke. Kemudian ada siapa ini? Kuntul ya. Dari mana nih? Sikat, bongkar para habib palsu agar bikin malu. Oke saudara, kita lanjutkan. Bagaimana perdebatan kemarin yang membuat kita ya sedikit geleng-geleng kepala lah ya. Kita simak berikut ini. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Sebentar ya. Bentar. Ada kesalahan teknis sedikit. Oke. Saya nontonnya itu malu. Kenapa? Ya Kiai. Malu memang. Banyak yang malu ya. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad?
Saya nontonnya itu malu. Kenapa? Ya Kiai Imad itu ilmiah, nantang, mana datanya. Lah Fahru Razi cuma ketawa ke TV dengan tubuh gendutnya itu. Dan kumisnya itu. Ba'lawi, para habib ini, mereka bukanlah keturunan baginda Nabi. Dan Anda tidak mungkin bisa mempengaruhi saya, ya. Yang tes DNA-nya sudah muncul dan bisa diakses 180 orang lebih, bahwa kesimpulannya mereka bukanlah keturunan baginda Nabi. Dan Anda tidak mungkin bisa mempengaruhi saya, ya. Mereka bukanlah keturunan Sayyidatina Fatimah. Mereka bukanlah keturunan dari Sayyidina Ali. Mereka bukan keturunan daripada Sayyidina Husain. Mereka bukan keturunan Sayyidina Ibrahim. Haram bagi orang untuk mengaitkan keturunan yang bukan kepada keturunan leluhurnya ke atas. Haram bagi seluruh orang. Apalagi ini adalah nasab, silsilah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai hari ini pada kita semua, jangan lagi berpikir bahwa Ba'lawi ini, para kabib ini adalah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak, kita akan menyakiti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, kekasih Rasulullah, ruhnya Rasulullah, samrah fuadnya Rasulullah. Seakan-akan Sayyidatuna Fatimah itu mempunyai suami selain suami yang tercinta Sayyidina Ali. Karena haplogrup yang berbeda-beda. Hari ini dari orang-orang yang mengaku keturunannya, kemudian kita menerima kesimpulan itu, sama saja menurut Dr. Sugeng dengan menduduh ibunda tercinta Siti Fatimah Zahra sebagai orang yang tidak setia kepada suaminya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lagi terpaksa saya katakan, rekomendasi rapat di BBN itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Buddha Habib Ba'lawi itu memang preman. Cara berpikirnya itu preman. Ngomong tentang data, ngomong tentang ilmiah, larinya ke struktur. Mohon Pak Gus Yahya, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang selalu saya cintai, saya sayangi. Pecat orang-orang seperti ini. Pecat. Banyak sekali netizen yang juga memberikan aspirasi yang sama, senada, sefrekuensi dengan Gus Fuad ya, agar Habib Ba'lawi ini jangan dibela-bela lah ya, karena palsu nasabnya, seperti Dr. Fahru Roji ya. Sadarlah ya, sekarang Gus Fuad Pleret meminta agar ketum ya memecat Gus Fahru Roji. Ya. Itu seperti itu. Saya kira yang mulia Ketum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf harus melihat ini adegan ini supaya tahu bahwa anak buahnya itu benar-benar memalukan. Yang namanya Fahru Razi benar-benar memalukan, benar-benar tidak mencerminkan semangat Nahdlatul Ulama, semangat kebangkitan para ulama, semangat kebangkitan ilmu. Enggak. Jadi mainnya dia, oh nanti Kiai Imad sudah dirapatkan, apa itu mau dipecat. Memang untuk ngurusi NU harus jadi apa itu pengurus struktural NU kan enggak juga. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari kan wasiatnya kan siapa yang ngurusi NU, bukan siapa yang jadi pengurus NU. Jadi pengurus NU kayak Fahru Razi itu ya malah ngerusak NU. Dan kan beberapa bulan lalu saya sudah sampaikan lewat vlog terbuka saya, permohonan saya agar Fahru Razi itu dipecat oleh Ketum PBNU. Benar-benar memalukan. Dan juga Habib-Habib yang katanya Fahru Razi ada 9 apa itu Habib jadi pengurus PBNU itu, ya saya mohon kepada yang mulia Ketum PBNU yang sangat saya cintai untuk dipecat juga. Jadi arogansi Fahru Razi, dia bilang oh saya sejak kecil, saya sudah 26, kamu belum jadi pengurus NU, saya sudah jadi ketua NU. Itu kan model-model preman. Ya memang apa itu budak-budak Habib Ba'lawi itu memang preman. Cara berpikirnya itu preman. Ngomong tentang data, ngomong tentang ilmiah, larinya ke struktur. Saya sudah lama jadi pengurus, saya adalah salah satu ketua PBNU. Kamu Kiai Imad, Pak Imad cuma pengurus wilayah, kayak gitu. Itu malu-maluin bener. Malu-maluin bener itu. Saya sebagai orang yang selalu mengaku
Nahdien kultural itu saya merasa malu ini Pak. Mohon Pak Gus Yahya yang saya muliakan, yang saya hormati, yang selalu saya cintai, saya sayangi, pecat orang-orang seperti ini. Kasihan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kasihan para pendiri NU lainnya, kasihan kiai-kiai NU lainnya kalau begini jalannya. Ada orang seperti Fahru Razi, ada pengurus PBNU dari kalangan Habib, ngerusak ini, nggak bener ini, malu gitu loh. Dan jangan salah loh kalau ngomong soal itu, kalau ngomong soal NU ya kan orang tahu sendiri kan, Mbah Buyut saya kan yang deklarasi NU di Jogja ini. Dan mantu-mantunya, semua anaknya dan mantunya, termasuk kakek saya yang pertama kali jadi pengurus NU di wilayah Jogja kan, semua orang tahu lah. Tuh loh. Jadi persoalannya bukan itu, persoalannya NU itu harus mengedepankan ilmu, semangat apa itu pendirian Nahdlatul Ulama itu, kebangkitan para ulama itu adalah kebangkitan ilmu. Dan prototipe terbaik dari Nahdlatul Ulama, putra terbaik Nahdlatul Ulama itu adalah Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itulah bagaimana idealnya menjadi orang NU. Bukan kayak Fahru Razi ini jadi budak, ramutu kayak gitu, itu malu-maluin. Jadi kalau cara berpikirnya seperti Fahru Razi, itu simpatisan NU itu nanti menyempit, berkurang. Gitu. Nah, gimana? Saya itu anyel-anyel gimana? Tapi ya nggak apa-apa, bagus juga itu. Terima kasih kepada Kang Yusuf Mares. Jadi kelihatan kan, semua sekarang netizen melihat kan sendiri bagaimana si Fahru Razi itu arogansinya, ketidakilmiahannya, gitu, kebudakannya. Sementara bagaimana Kiai Imad selalu memakai data, menantang data. Oh gampang itu debat kapan? Kiai Imad bilang, ayo saya tantang Fahru Razi, ya, Pak Fahru Razi untuk debat. Oh gampang, kecil. Ya itu gampang kayak gitu. Lah mana kamu nggak bisa ngomong apa-apa tentang nasab? Tuh loh, udah dibilang apa itu menurut hasil kajian ilmu DNA juga mereka para Habib Ba'alwi itu upload grupnya G Yahudi Askenazi. Gimana itu Fahru Razi nggak ngerti itu kayak gitu itu, ya nggak ngerti sama sekali itu. Ya itulah budak, bahayanya menjadi budak Habib Ba'alwi itu kayak begitu. Menjadi sumum bukmun ngumyun fahum layar jingun gitu loh. Nganyeli tenan. Gus Yahya, I love you. Tolong bersihkan NU dari anasiran itu yang bikin NU jadi kelihatan nggak bermutu kayak gini loh. Ketumnya PBNU meluncurkan fikih peradaban, ada Fahru Razi yang kayak begini, kepriwek. Kata Nahdien dari apa itu, dari daerah ngapa, kepriwek kayak begini. Aduh, Gus Dur udah hebatnya kayak gitu, kayak Said Akil Sirot udah punya mencetuskan Islam Nusantara, apa itu Gus Yahya punya fikih peradaban, sekarang ada Fahru Razi kayak begini, bisa jadi salah satu ketua PBNU itu gimana? Ya Allah, ya Rasulullah. Ini ya ungkapan perasaan sebagai NU akar rumput, saya benar-benar anyel, melihat arogansi seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan Gus Dur itu yang bumi dengan langit ini, Fahru Razi itu surga dan neraka. Lah Gus Dur udah capek-capek mengkader Kiai Said Akil Sirot, capek-capek mengkader Gus Yahya Khalil Stakuf, ada muncul orang kayak Fahru Razi. Ya Allah, ya Rasulullah. Untung debatnya itu nggak dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, orang luar tahu semua. Ya Allah. Gitu ya. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho kalau keliru, kalau salah. Ini ekspresi kecintaan saya kepada Nahdlatul Ulama, kepada ketum PBNU Gus Yahya, kepada ketum sebelumnya Kiai Said, kepada ketum sebelumnya Kiai Hasyim, kepada ketum sebelumnya yang sangat saya kagumi, saya cintai, bahkan sampai saya buatkan lagu apa itu manakib, yaitu Gus Dur. Ila yaumil kiamah, semakin lama itu saya semakin mencintai Gus Dur dan para pengikutnya. Tapi enggak dengan Fahru Razi, buang aja itu. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Terima kasih
Gus Fuad Pleret ya, mencerahkan kita semuanya, dan saya yakin saudaraku banyak orang dari warga kultural Nahdlatul Ulama yang satu frekuensi dengan Kiai Haji Madudin Usman, satu frekuensi dengan Gus Fuad Pleret. Hanya saja beliau-beliau mungkin masih belum mau publikasi ya, tetapi kalau kita melihat tren dari sejumlah survei yang dilakukan oleh beberapa channel, misalnya pada Suka TV juga mengharapkan ya Kiai Haji Madudin Usman itu tidak diberhentikan. Ya, banyak sekali itu ya. Bahkan ada yang membuat survei siapa yang lebih cocok diberhentikan dari pengurus NU. Bahkan Gus Ahong dalam surveinya yang terakhir saya lihat adalah 80% memilih yang lebih pantas diberhentikan dari PBNU ya, dari NU, dari kepengurusan NU adalah Bapak Dr. Fahru Roji. Mudah-mudahan informasi-informasi ini bisa dijadikan sebagai bahan introspeksi ya, mawas diri, perenungan oleh Dr. Fahru Roji yang kita hormati. Oke, saudaraku, terima kasih hadirnya. Siapa lagi ini yang hadir di channel kita pada sore hari ini? Ada Paimu 1990 Surabaya, dari Surabaya hadir. Terima kasih dukungannya, lanjutkan dulur ya. Terima kasih dari Surabaya. Kemudian ada Ivan Oktavianto, terima kasih ya. Komentarnya Ivan adalah pemerintah harus turun tangan masalah nasab ini dan memberi ruang untuk debat ilmiah antara RA ya, RA saya kira adalah Robito Alawiyah dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani gitu ya. Kemudian dari Muhammad Juhud ya, lanjut Kiai Imaduddin, terima kasih dukungannya. Dari akun kosong nih, bersihkan PBNU dari Ba'alwi ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Ada sejumlah oknum Habib yang disampaikan oleh Dr. Fahru Roji, ada 9 kurang lebih. Ya, diberhentikan saja sebagaimana Dr. Fahru Roji katanya Gus Fuad ya. Kemudian dari Kopi Giling, terima kasih. Jangan lihatin kumis Pak Hrur ya. Teman-teman takutnya kalian muntah karena astagfirullahaladzim. Oke, dari Kohari Kodir, apa sih untungnya membela yang pernah apa nih? Ya udah begitulah maksudnya. Terima kasih datangnya ya. Dari Sakroni, Juria Ba'alawi, Ras Yahudi, Askenasi ya. Bukan Rasulullah. Dono Doni, Fahru Roji terpapar apem Yaman. Astagfirullah. Apem ya. Oke, saudaraku, memang menarik ya membahas masalah nasab Ba'alawi ini ya. Kemudian dari Kak Min, saya warga NU masyarakat bawah kecewa dengan Fahru Roji. Kenapa sekelas itu jadi ketua PBNU? Jadi Muhyiddin gak menghargai ilmiah ya. Ya memang kalau seperti itu banyak orang menduga ini kalau pakai istilahnya Gus Fuad itu budak ya. Yang luar biasa itu mirip preman ya, Pak Perma. Kemudian dari Trisno Susilo, untuk warga pribumi nasab keturunan Wali Songo sudah terbukti asli ya. Nah, ini setuju nih ya kan, oke. Dari siapa ini? Karsiem. Pokoknya semangat Pak Kiai untuk kebenaran, semoga panjang umur. Amin ya robbal alamin ya. Terima kasih atas doanya. Kemudian dari Gus Ridwan, Fahrur endang dipecat dari NU. Dari Ansori, model-model Fahru Roji itulah yang membuat NU tak ada mutu. Secepatnya yang terhormat Kiai ketua ya, Ketua Umum PBNU pecat Fahru Roji, culun. Gus Ridwan ya, waktu NU mengadakan PKPNU, apa enggak terdeteksi, apa enggak kedeteksi si kumis Fahru kok lolos di NU ya. Dari Arahmah, yang harus diberhentikan itu Ketua Tanfidiah PBNU. Dari Kiskas, yang harus diberhentikan Saudara Fahru Roji. Wah, ini benar-benar luar biasa ini ya, sepakat dengan Gus Fuad ya. Dari Gus Rizwan,
Kiai Imad jangan kendor, ayo tetap semangat, lanjutkan tesisnya. Ya, betul ya. Kemudian dari Iwan Bintang, gak lucu kalau yang debat sama ulama NU sendiri. Kalau yang bela Ba'alawi jelas dipertanyakan jiwa nasionalismenya. Woi, kasih tuh apem yang bela Ba'alawi. Dari Khairul Anam, Kiai Haji Marzuki Muktamar orang yang sangat alim dipecat, tapi Fahru Roji kayak gitu kok diingu dipelihara maksudnya ya. Memalukan dari Khairul Anam. Kemudian dari JP Channel, wong dalane bener yo akeh sing dukung. Dari Ari Cahya, Kiai Imad dipecat, siap-siap PBNU digeruduk kaum grassroots ya, grassroots santri kampung dan santri Ndeso. Wakino terima kasih, maju terus ya. Dukung Kiai Madudin, pemerintah harus turut bantu ya. Nanti kalau dibiarkan tidak main-main, Indonesia pasti akan bubar cepet kilas. Bos. Aji Wahyudi dulu Akhyar, sekarang Rozi. Kemudian dari Kiskas, gelar doktor tak sesuai dengan pola pikirnya yang merendahkan orang lain. Oke, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf tidak semua komentar bisa saya baca. Terima kasih dukungannya. Ini untuk edukasi, bukan untuk membenci, merendahkan siapapun, tidak. Ya, ini untuk edukasi murni dan mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah bisa memberikan nilai rekreasi atau menghibur kalian semuanya. Ada lagi nggak nih? Oh iya, sudah saya saya baca ya. Wah, yang terakhir ini dari Rohyadi, di rumah kami sering kehadiran Habib, tetapi saya hormati sebagai manusia ciptaan Allah. Tapi hati nurani itu menolak untuk meyakini sebagai juriah Rasulullah. Nah, benar, sebagaimana pesan Kiai Madudin ya, kita menghormati sesama manusia. Pak Alawi kita hormati, tapi jangan sampai di dalam pikiran kita menghormati karena dia juriah Nabi. Kita hormati sebagai warga negara, sesama manusia, sebangsa dan senegara ya. Dari Karyo Asololih. Lah iya apa Pak Fahrur gak inget kantor PBNU digeruduk FPI lalu dihadapi Gus Nuril. Untung Gus Nuril orangnya tegas dan berani. Nah itu ya. Saya kira itu untuk hari ini. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI hormati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.